Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan kedua ini. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang definisi matrik dan jenis-jenis matrik, ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang contoh-contoh matrik di kehidupan sehari-hari dan tugas untuk pertemuan kedua. Yang kita tahu bahwa matrik adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Contohnya di kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ini contohnya. Budi ingin merubah tata letak barang di tokonya sebagai berikut. Ada sampo, ada 5 item di sini. Terus kemudian ada sabun 7 item, ada pasta gigi 10 item, ada minyak goreng 2 item, ada gula 9 item dan teh 3 item. Di sini Budi ingin membentuk susunan ini barang di tokonya menjadi bentuk matrik. Maka bagaimana isi dari matriknya sesuai dengan entry-entrynya. Dan kedua, Budi ingin menentukan tata letak barang pada baris pertama dan kolom kedua itu isinya apa gitu kan, sesuai pada tata letak yang sudah Budi susun. Yang ketiga, Budi ingin menentukan berapa ordo dari matrik yang sudah disusun melalui contoh dari tata letak barangnya. Untuk alternatif jawaban yang pertama, untuk mengubah bentuk susunan barang dari susunan barang yang di toko ke bentuk matrik, yang pertama adalah selalu kalian ingat bahwa matrik itu ditulis dalam kurung kurawal atau kurung biasa. Jadi kalian siapin dulu kurungnya, kurung awalnya. Ini mengubah ke bentuk matrik. Okay. Terus untuk menentukan entry-entrynya atau anggota-anggotanya, kita lihat di sini. Yang pertama dia letakkan adalah sampo kan. Sampo itu berapa itemnya? 5 kan, di sini kita tulis. Terus yang kedua adalah sabun, ya kan? Sabun ada tuh 7, berarti di sini kita tulis 7. Terus pasta gigi ada 10, maka di sini kita tulis 10. Terus minyak goreng ada 2, berarti kita tulis di sini 2. Gula ada 9 item, berarti di sini kita tulis 9. Tehnya ada 3, berarti kita tulis di sini 3. Nah, selalu ingat di sini harus tata letaknya baris pertama diletakkan di baris pertama, baris kedua diletakkan pada baris kedua. Terus kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ini sudah berbentuk matrik karena matrik tersusun dari baris dan kolom. Jadi kalian harus mengingat di mana letak barisnya, di mana letak kolomnya gitu. Terus untuk yang kedua, untuk menentukan letak dari barang pada baris pertama, ya kan? Kolom kedua, kita harus ingat mana baris pertama tuh mana? Ini kan baris pertama. Kolom kedua berarti ini. Ya kan? Yang dimaksud barang pada baris pertama kolom kedua berarti kan ini 7 ini kan. 7 ini apa? 7 item itu untuk sabun. Berarti entry pada atau entry bisa disebut juga anggota. Anggota pada baris pertama, ya kan? Baris pertama, kolom kedua adalah sabun. Sebanyak berapa? 7 item. Nah, terus lanjut untuk yang C. C itu untuk menentukan bentuk ordo. Ordo itu apa?
kelas. Kalau ordo itu terdiri dari baris kali kolom. Berarti misalkan kalau kita matrik ini adalah matrik A, banyak barisnya berapa? Kita hitung 1, 2. Berarti di sini barisnya 2 kali kolomnya berapa? 1, 2, 3. Jadi bentuk dari ordo matrik yang disusun oleh Budi maka berbentuk A2 kali 3. Untuk selanjutnya kita masuk ke kesamaan matrik. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa kesamaan matrik itu matriknya harus sama gitu, baik yang di kanan maupun di kiri. Berarti yang kalau di sini lihat yang diketahui matrik A dan matrik B di sini kesamaan matriknya. Matrik A yang pertama 3, 5, 7, 9. Yang di kanan ada 3, 5, 7, 9. Berarti kan kalau kesamaan matrik berarti kan matrik kiri dan kanan itu harus sama ya kan, letaknya juga sama. Baris yang pertama kolom pertama itu 3, berarti baris yang pertama kolom pertama pada matrik di kanan juga harus di 3. Begitu pula selanjutnya gitu kan. Makanya kalau di sini letaknya udah sama, baris dan kolomnya menurut letaknya sama, berarti kalau udah sama namanya udah kesamaan matrik. Terus yang B, kita lihat. Di sini 3, di sini akar 9, di sini 4 tambah 1, di sini 5, di sini 7, di sini 7, di sini 9, di sini 3 akar 2. Apakah matrik B dan matrik A itu sama? Matrik yang dari kanan dan kiri pada B itu sama kesamaan matrik atau tidak? Kita lihat dari yang pertama, dari baris pertama kolom pertama 3 di sini kan, dari matrik yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berapa akar dari 9 itu 3 ya kan. Terus ini 4 tambah 1 itu sama aja, berarti di sini kan sama 3, sama-sama 3 udah sama kan. Terus ini 4 tambah 1 itu sama dengan 5. Terus di sebelah kanan berarti sama yang baris pertama sama. Terus ini 7, ini juga 7 sama kan? Terus ini 9, ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 tuh berapa? 9. Ini 9, ini 9. Matrik B juga kesamaan. Untuk contohnya pada kesamaan matrik di sini ada kesamaan matrik pada sisi kiri 3, 4, 9, 1 ditambah A, B dikurangi 5, C ditambah 2. Terus yang sisi kanan ada 3, 4, akar dari 81, 7, 8, dan 10. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari A, B, C. Ini matriknya sudah diketahui bahwa matrik ini adalah matrik sama gitu, sisi kiri dan sisi kanannya sama. Tinggal kita menentukan nilai A, B, C-nya. Nah, dari soal ini kita peroleh bahwa dari baris pertama ya, 3 sama 3 sama, 4 sama 4 sama, 9 sama akar 81. Akar 81 berapa? 9. Nah, di sini sama kan? Terus yang akan kita tentukan adalah nilai A, B, C. Berarti di sini harus diidentifikasi dulu gitu, yang mengandung A, B, dan C. Di sini kan ini kan baris kedua kan yang ada A, B, C-nya. Di sini yang pertama kita tahu bahwa 1 ditambah A itu sama dengan ini. Yang ini berarti sama tuh 7. Berarti di sini tuh 7, ya kan? Yang kedua, kita tahu bahwa B negatif 5 itu sama dengan 8. Terus yang C adalah C tambah 2 sama dengan 10. Nah, dari sini kenapa ini sama dengan? Karena udah ditentukan bahwa ini adalah contoh dari kesamaan matrik. Kalau sama berarti harus disama dengan, ya kan? Namanya juga kesamaan matrik kayak gitu kan. Berarti harus sama, kanan dan kirinya harus sama nilainya gitu kan. Nah, di sini
udah ada 1 ditambah A sama dengan 7. Berarti ini akan sama dengan kalau kita cari nilai A, berarti ini harus digimanain? Dipindah ruas, ya kan? Berarti 1 tambah A sama dengan 7. Kalau dipindah ruaskan berarti kan, kalau bahasa kerennya dipindah ruaskan, tapi kalau ininya sama-sama dikurangi dengan 1 biar nanti kita dapat nilai A, ya kan? A sama dengan pindah ruas 7 kurangi 1 sama dengan berapa? A 6. Terus yang B, yang ini, yang kedua. Yang kedua yaitu B negatif 5 sama dengan 8. Berarti kita pindah ruaskan, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi di sini 8 tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13. Terus yang C-nya ini, C ditambah 2 sama dengan 10. Berarti nilai C-nya berapa? Pindah ruas tadinya positif jadi negatif. 10 kurangi 2 sama dengan berapa? 8. Berarti di sini kita tahu bahwa nilai A-nya itu berapa? A sama dengan 6. B-nya sama dengan 13. Dan C-nya adalah 8. C sama dengan 8. Untuk contoh kedua, di sini diketahui matrik P transpose. Ingat ya, kalau ada matrik apapun terus ada di sini ada pangkat T, itu dibaca transpose. Transpose itu berarti apa? Kebalikannya kan, berubah baris dari kolom atau kolom menjadi baris, begitu kan? Di sini ada matrik P transpose itu sama dengan Q. Dengan matriknya P sama dengan A tambah 4, D tambah A 5, terus 5B, 2C, 8, dan matrik Q-nya ini adalah matrik Q sama dengan B kurangi 3, 3A kurangi C, terus ada 5, 10, 6, 8. Terus di sini menentukan nilai A, B, dan D. Oke, di sini kita harus mengetahui dulu. Ingat kalau matematika itu tinggal kita lihat yang diketahuinya apa, terus yang ditanyakannya apa, atau yang ditentukannya itu apa, gitu kan. Nah, yang diketahuinya apa? P transpose. Berarti kita harus mentransposkan matrik P-nya menjadi Q dulu bentuknya, kayak gitu kan. Berarti P transpose dulu. Kita dari P-nya itu kan A tambah 4, 5B, terus D tambah A, 2C, 5, 8. Ini harus sama. Nah, kita transposkan gitu kan. Gimana kalau jadi transposnya gimana? Ingat, yang tadinya baris jadi kolom. Berarti di sini ada A tambah 4, 5B, gitu kan. Terus di sini D tambah A dengan ini 2C. Sini ada 5 sama 8. Ini kan jadi P transposnya. Kayak kita lihat di sini. P transpose itu sama dengan sama Q, gitu kan. P transposnya berapa? Tulis ulang lagi. A tambah 4, D tambah A, terus 5. Terus 5B, 2C sama 8. Itu sama aja sama matrik Q. Matriknya ini kan. Nah, kita tulis B kurangi 3, 3A kurangi C, 5. Terus 10, 6, 8. Oke. Di sini kan harusnya sama kan, didefinisikan dulu atau kita cari dulu kesamaan dari baris pertama sama baris pertama kolom pertama. Terus yang di kanan juga iya, di baris pertama kolom pertama. Di sini kan kita bisa nulis A tambah 4 itu sama dengan B kurangi 3. Terus baris pertama kolom kedua, berarti kan ini D tambah A sama dengan 3A kurangi C. 5 sama 5 udah sama kan? Berarti kan udah sama. Terus ini yang 5B
5B itu sama dengan 10. Terus 2C itu sama dengan 6. Terus yang terakhir 8 sama 8. Udah ya, sama, berarti nggak usah ditulis. Berarti kita bisa tahu bahwa dari kesamaan matrik dari P transverse-nya sama-sama dengan matrik Q. Berarti kita harus cari dulu nilai A, B, C, dan D-nya dari yang sudah kita tentukan bersama. Nah, di sini yang lebih mudah kan ini A tambah B sama dengan B kurangi 3. Ini kan kita nggak tahu A, nggak tahu B-nya, kan bingung. Lebih mudahnya kan ini. Udah ada 5B sama dengan 10, 2C sama dengan 6. Kita operasikan ini dulu yang 2. Berarti kalau 5B sama dengan 10, berarti B itu sama dengan 10 dibagi 5. Jadi 2, ya kan? Terus di sini juga 2C sama dengan 6 gitu kan? Berarti C sama dengan 3. Nah, kita cari yang A tambah B sama dengan B kurangi C. Itu dari ini. Oke. Untuk A tambah 4 sama dengan B kurangi 3. Nah, B-nya kan udah diketahui kan? Kita cari yang A. Berarti kan A ditambah 4 sama dengan B-nya berapa? Di sini kan B-nya diketahui 2. B-nya 2 dikurangi 3. Berarti di sini A tambah 4 sama dengan 2 kurangi 3 negatif 1. Jadi kalau A-nya berapa? Pindah ruas 4-nya. Jadi negatif 1 tadinya positif jadi negatif. Berarti A-nya berapa? Negatif 1, negatif 4. Berarti ada negatif 5. Terus untuk yang D, ini kan D ditambah A sama dengan 3A negatif C gitu kan. D-nya kita nggak tahu. Kita tulis ulang. A-nya berapa? Negatif 5. Sama dengan 3. A-nya berapa? Negatif 5. Nah, terus dikurangi C. Kurangi C-nya berapa? C-nya yaitu 3. Nah, di sini berarti D plus positif kali negatif hasilnya negatif. 3 kali negatif 5 negatif 15 dikurangi 3. D sama dengan D negatif 5 sama dengan negatif 15 negatif 3. Negatif 15 negatif 3 berarti negatif 18. Berarti D pindah ruas tadinya positif jadi tadinya negatif jadi positif. Berarti negatif 18 ditambah 5. D sama dengan negatif 18 ditambah 5 berapa? Punya utang 18 dibayarnya 5 berarti 13. utang Negatif 13. negatif 3. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan negatif 5, nilai B-nya adalah 2, nilai C-nya adalah 3, nilai D-nya sama dengan negatif 13. Untuk membuktikan bahwa P transverse itu sama dengan matrik Q, di sini kan kita sudah tahu ini soalnya. Kita akan memasukkan A-nya itu negatif 5, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya itu negatif 13. Apakah sama matrik kanan dan kirinya atau sama atau tidak? Kita buktikannya bersama. Oke. Nah, di sini untuk A-nya berapa? A-nya negatif 5 ditambah 4. D-nya berapa? D-nya negatif 13. A-nya negatif 5. Terus 5. Terus 5B. 5 dikali B-nya adalah 2. Terus 2C. 2C-nya adalah 3. Terus 8 sama dengan
B-nya itu adalah 2 dikurangi 3. 3 dikali A-nya itu adalah negatif 15. Dikurangi C-nya itu adalah 3. Terus 5. Di sini ada 10, di sini 6, di sini 8. Maka sama, kita lihat. Negatif 5 ditambah 4. Punya utang 5 dibayar 4. Jadi masih utang 1, negatif 1. Negatif 13, negatif 5, utang 13, utang lagi 5. Jadi utangnya jadi negatif 18. Ini 5, 5. Oke. 5 kali 2 10. 2 kali 3 6, 8. Oke. Ini sisi kiri, kita lihat yang sisi kanan. 2 negatif 3 negatif 1. 3 dikali negatif 13 itu adalah, ini adalah 5 ya. Negatif berapa yang ininya? A-nya adalah negatif 5 bukan 15. Sini berarti kan 3 kali negatif 5 itu adalah negatif 15, negatif 3. Ini 5, ini 10, ini 6, ini 8. Oke, di sini udah negatif 1, negatif 18, 5, 10, 6, 8. Negatif 1, negatif 18, 5, 10, 6, 8. Dan terbukti bahwa matrik kanan dan kiri sama. Berarti dengan nilai A-nya tadi negatif 5, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya negatif 13 menghasilkan kesamaan matrik negatif 1, negatif 18, 5, 10, 6, dan Mungkin itu dulu penjelasan untuk hari ini, contoh matrik di kehidupan sehari-hari dan contoh kesamaan matrik. Untuk pertemuan ini ada tugas nanti, tolong dikerjakan, dan untuk kehadiran tolong di komen di YouTube Ibu, terus jangan lupa untuk subscribe-nya untuk mendukung karya-karya berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah bersama.